Selamat bertemu kembali di channel saya, Sihotang Harlen Official. Di sini saya akan membahas mengenai pelaksanaan reforma agraria bagian 2, yaitu penataan aset ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Untuk penyegaran bagi kita, kembali saya jelaskan bahwa dasar hukum utama pelaksanaan reforma agraria adalah Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 ya. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1974 tentang pedoman tindak lanjut pelaksanaan land reform ya. Perlu saya jelaskan kembali sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada video pelaksanaan reforma agraria bagian pertama mengenai pengertian reforma agraria, yaitu reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia ya. Dari pengertian itu, maka yang kita bahas di sini mengenai penataan aset ya adalah salah satu bentuk penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan ya. Salah satu bentuknya ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan penataan aset? Penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Dan penataan aset ini dilakukan dalam 2 aspek, yaitu mengenai penataan aset melalui redistribusi tanah dan penataan aset melalui legalisasi aset ya. Ada 2 ya. Baiklah, sekarang kita bahas lebih lanjut kedua aspek penataan aset tadi ya. Pertama, penataan aset melalui redistribusi tanah atau pembagian tanah. Yang dimaksud redistribusi tanah adalah pembagian tanah di dalam rangka pelaksanaan reform atas tanah negara tertentu kepada subjek tertentu ya. Kemudian yang menjadi objek redistribusi tanah adalah objek reforma agraria ya, yang terdiri dari 1, tanah hak guna usaha dan tanah hak guna bangunan yang telah berakhir haknya, serta tidak dimohonkan perpanjangan jangka waktunya dan atau tidak dimohonkan pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 tahun setelah berakhirnya hak tersebut ya. 2, tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% dari seluruh luas bidang tanah negara yang diberikan hak guna usaha kepada pemegang hak guna usaha dalam proses pemberian perpanjangan atau pembaruan haknya. 3,
tanah negara bekas tanah terlantar yang didaya gunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria. 4. Tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria. 5. Objeknya tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan. 6. Tanah timbul. 7. Tanah bekas HRPA, tanah bekas partikelir, dan tanah bekas ekendom yang luasnya lebih dari 10 bau yang masih tersedia dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi. 8. Tanah kelebihan maksimum, tanah absenti, dan tanah swapraja atau bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah. 9. Objeknya tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah berupa tanah negara yang sudah dikuasai oleh masyarakat. 10. Objeknya tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah berupa tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan atau lingkungan. 11. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah berupa tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria reforma agraria. 12. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang hak guna usaha yang menyerahkan paling sedikit 20% dari seluruh luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi hak guna bangunan dikarenakan perubahan peruntukan rencana tata ruang. 13. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah berupa sisa tanah sumbangan untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai objek reforma agraria. 14. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang hak guna usaha yang menyerahkan paling sedikit 20% dari seluruh luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi hak guna bangunan karena perubahan peruntukan rencana tata ruang. 15. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber tanah objek reforma agraria atau TORA. Dan mengenai objek ini meliputi antara lain A. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi tanah objek reforma agraria atau TORA. B. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, siapa saja menjadi subjek redistribusi tanah? Subjeknya yaitu satu perseorangan, dalam hal ini kepala keluarga beserta anggota keluarganya. Kriteria subjek atau syarat untuk perseorangan ini adalah WNI berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah, mempunyai pekerjaan sebagai petani gurem
yang memiliki tanah pertanian sebagai sumber hidup yang luasnya 1/4 hektar atau lebih kecil, dan atau yang menyewa tanah pertanian sebagai sumber hidup yang luasnya tidak lebih dari 2 hektar. Ya. Kemudian yang mempunyai pekerjaan petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya. Kemudian yang mempunyai pekerjaan buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah. Kemudian yang mempunyai pekerjaan nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT atau gross tonnage. Kemudian yang mempunyai pekerjaan nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Ya. Kemudian yang mempunyai pekerjaan nelayan buruh yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan. Kemudian yang mempunyai pekerjaan pembudidaya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang mempunyai pekerjaan penggarap lahan budidaya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan. Ya. Kemudian yang mempunyai pekerjaan petambak garam kecil yang melakukan usaha penggaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan tidak lebih dari 5 hektar dan perebus garam. Ya. Kemudian yang pekerjaannya penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha penggaraman. Ya. Kemudian yang pekerjaannya buruh honorer yang belum berstatus pegawai negeri sipil serta tidak digaji atau sukarela, ya, atau per jam pelajaran digajinya, atau bahkan di bawah digaji tapi di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah. Ya. Kemudian yang pekerjaannya pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu di dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran yang tidak memiliki tanah. Ya. Kemudian yang pekerjaannya buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang tidak memiliki tanah. Kemudian yang pekerjaannya pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa dengan kemampuan modal yang terbatas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak mempunyai legalitas formal serta tidak memiliki tanah. Kemudian yang pekerjaannya pekerja sektor informal yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan atau imbalan dan tidak memiliki tanah. Ya. Kemudian yang pekerjaannya pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak memiliki tanah. Kemudian yang pekerjaan swasta dengan pendapatan di bawah penghasilan tidak kena pajak dan tidak memiliki tanah. Ya. Kemudian yang pekerjaannya pegawai negeri sipil
paling tinggi golongan 3A yang tidak memiliki tanah. Kemudian yang pekerjaannya anggota TNI atau Kepolisian Negara RI berpangkat paling tinggi Letnan 2 atau Inspektur 2 Polisi atau yang setingkat dan tidak memiliki tanah, ya. Kemudian yang pekerjaannya pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. Subjek yang kedua, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, yaitu gabungan dari orang perseorangan yang membentuk kelompok berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi. Subjek ketiga, badan hukum berbentuk koperasi, perseroan terbatas atau PT, atau yayasan yang dibentuk oleh subjek reforma agraria. Dalam hal ini orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, ya, dan badan usaha milik desa. Bagaimana mekanisme atau tata cara pelaksanaan redistribusi tanah? Mekanismenya yaitu tahap pertama dilakukan inventarisasi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang disingkat IP4T atas objek redistribusi tanah atau objek TORA atau tanah objek reforma agraria. Kemudian tahap kedua dilakukan analisa atas data fisik dan data yuridis bidang tanah, hasil inventarisasi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah atau IP4T atas objek redistribusi tanah atau objek TORA atau tanah objek reforma agraria. Tahap ketiga, Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau pejabat yang ditunjuknya melakukan penetapan sebagai objek redistribusi tanah atau objek TORA. Saya ulangi, melakukan penetapan sebagai objek redistribusi tanah atau TORA atas bidang-bidang tanah sesuai hasil analisa data dan yuridis, data fisik atas bidang-bidang tanah, hasil inventarisasi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah atau IP4T, yaitu berupa redistribusi tanah untuk pertanian dan redistribusi tanah untuk non pertanian, ya. Tahap keempat, pelaksanaan redistribusi tanah atau redistribusi objek TORA kepada para subjek reforma agraria atau subjek redistribusi tanah sesuai dengan ketersediaan objek redistribusi tanah atau TORA. Dalam pelaksanaan redistribusi ini terdapat ketentuan untuk tanah pertanian luasnya paling besar atau paling luas 5 hektar disertai pemberian sertifikat milik atau hak kepemilikan bersama, ya. Untuk non pertanian juga disertai pemberian sertifikat milik, dan yang memerlukan penataan maka dilakukan melalui konsolidasi tanah, ya. Ini khusus, ya, khusus untuk objek redistribusi tanah atau objek TORA yang berupa tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang hak guna usaha yang menyerahkan paling sedikit 20% dari seluruh luas bidang tanah hak guna usaha
yang berubah menjadi hak guna bangunan karena perubahan peruntukan rencana tata ruang, dan untuk tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah yang terdiri dari tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan atau lingkungan. Juga untuk tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria reforma agraria, serta untuk tanah sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai tanah objek reforma agraria atau TORA. Tahapan berikutnya ada perbedaan ya. Untuk objek ini tadi, tahap ketiganya bukan sebagaimana yang disebutkan tadi ya. Dan tahap ketiganya di sini adalah melakukan pelepasan hak atas tanah atau pelepasan garapan atas tanah negara. Ya. Tahap ketiganya ya. Tapi kalau tahap 1-2-nya berlaku yang disebutkan tadi. Kemudian tahap keempatnya, Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau pejabat yang ditunjuknya melakukan penetapan sebagai objek redistribusi tanah atau objek TORA atas bidang-bidang tanah sesuai hasil analisa data yuridis dan data fisik atas bidang-bidang tanah hasil inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau IP4T berupa redistribusi untuk pertanian dan redistribusi untuk non pertanian, sama ya seperti yang disebutkan tadi yang terdahulu. Terus tahap kelimanya di sini yaitu pelaksanaan redistribusi tanah atau TORA kepada para subjek reforma agraria atau subjek redistribusi tanah sesuai dengan ketersediaan objek redistribusi tanah atau objek TORA dengan ketentuannya untuk pertanian luasnya paling besar atau paling luas 5 hektar disertai pemberian sertifikat hak milik atau hak kepemilikan bersama. Untuk non pertanian juga disertai pemberian sertifikat hak milik, dan yang memerlukan penataan maka dilakukan melalui konsolidasi tanah ya. Sebagai catatan untuk tanah yang tercatat sebagai aset BUMN atau BUMD, maka Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN atau pejabat yang ditunjuknya dapat menerbitkan surat keputusan penetapan objek redistribusi tanah atau TORA setelah melalui tata cara penghapusan aset BUMN atau BUMD yang berlaku untuk itu. Jadi ada dulu ini baru dapat diterbitkan surat keputusan penetapan objek redistribusi tanah. Lalu mengenai pelaksanaan redistribusi tanah yang objeknya berkaitan dengan kawasan hutan adalah dilakukan setelah terbit surat keputusan penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan atau SK perubahan kawasan hutan. Baru dapat ditetapkan surat keputusan penetapan objek redistribusi tanah atau TORA. Sekarang kita bicarakan yang kedua, penataan aset melalui legalisasi aset. Ya. Penataan aset melalui legalisasi aset. Objek penataan aset melalui legalisasi aset ini yaitu berupa penerbitan atau pemberian sertifikat kepada yang bersangkutan.
yaitu untuk tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, yang telah diberikan hak pengelolaan dan tidak berada dalam kawasan hutan. Ya. Jika merupakan kawasan hutan, maka harus dimohonkan surat keputusan pelepasan atau perubahan batas kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serta setelah itu maka diterbitkan sertifikat hak pengelolaannya. Dilakukan setelah terbit surat keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, atau surat keputusan Bupati, Wali Kota, atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaan lokasi transmigrasi telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Ya. Setelah ini ada ya yang menyatakan mengenai pembinaan ini. 2, tanah yang dimiliki masyarakat ini sekarang dikenal dengan PTSL, ya. Pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ini dahulu namanya PRONA dan atau Proyek Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1991 atau Proyek PP 10 ya, yang terus dilaksanakan secara besar-besaran dengan target penerbitan sertifikat yang jumlahnya sangat besar ya dalam PTSL. Saya sudahi pembahasan video pelaksanaan reforma agraria bagian 2 ini sampai di sini dan akan dilanjutkan dengan video pelaksanaan reforma agraria bagian 3 yang akan membahas tentang penataan akses serta penanganan sengketa dan konflik agraria. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenssalen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab ya, dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.